Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A25 CS311 ingin mempresentasikan capstone proyek kami yang berjudul pengelompokan pelanggan berbasis RFM dengan algoritma K-means clustering untuk strategi marketing terpersonalisasi pada industri retail. Anggota capstone kami, Hilmatul Lutfia Hariro, Heras Dwi Setianto, dan Nur Aziza. Untuk latar belakang sendiri, dalam persaingan retail yang semakin ketat ini, perusahaan perlu memahami perilaku dan nilai setiap pelanggan. Masalah terbesarnya bukan karena kurangnya produk, tetapi kurangnya relevansi bagi setiap pelanggan. Nah, pelanggan tidak ingin ditawarkan semua hal, melainkan mereka ingin ditawarkan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, analisis RFM yang dikombinasikan dengan K-means clustering digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka, sehingga strategi pemasaran dapat dibuat dengan tepat sasaran dan terpersonalisasi. Data ini diambil dari UK pada tahun 2010 hingga 2011. Adapun beberapa fitur dalam data tersebut yaitu invoice no, stock order, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Untuk rumusan masalah, yang pertama, segmen pelanggan seperti apa yang dapat diidentifikasi berdasarkan data transaksi. Yang kedua, bagaimana algoritma K-means clustering secara efektif mengidentifikasi perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, bagaimana segmentasi ini dapat memberi informasi dan meningkatkan strategi pemasaran terarah untuk setiap segmen pelanggan yang telah diidentifikasi. Untuk implementasi ML-nya sendiri, ada tools dan framework kami menggunakan Python, Pandas, dan NumPy yang digunakan untuk data preprocessing. Kemudian ada Matplotlib sebagai visualisasi dan sklearn untuk K-means clustering. Dilanjut dengan model development, kami menggunakan Google Colab yang akan mengeksekusi notebook. Dan yang terakhir, kami memvisualisasikan dengan dashboard yang berasal dari website Netlify. Next. Untuk flowchart-nya, pertama kita mulai, kemudian import library, dilanjut dengan input dataset, kemudian loading data, dan dilanjut dengan cleaning data. Jika dirasa data sudah bersih, maka kita bisa lanjut ke membagi data menjadi global dan lokal. Dan jika data belum bersih, kita kembali ke cleaning data. Setelah membagi data menjadi lokal dan global, kita lakukan EDA, kemudian dilanjut dengan insight barang, dilanjut dengan model RFM global, kemudian model RFM lokal, dan dilanjutkan dengan standarisasi RFM, kemudian menentukan nilai K yang optimal. Jika nilai K sudah optimal, maka kita ke K-means clustering, dan jika belum, kita kembali ke step menentukan nilai K yang optimal. Setelah itu dilanjut dengan interpretasi hasil clustering, dan yang terakhir kita memberikan rekomendasi bisnis. Selanjutnya adalah model RFM, di mana model RFM ini digunakan untuk mengukur perilaku pelanggan. Presensi menunjukkan kapan terakhir transaksi, frekuensi menunjukkan berapa sering pembeli melakukan transaksi, serta monetary menunjukkan berapa total belanja. Pada RFM ini kami menggunakan data invoice no, customer ID, invoice date, serta total yang diperoleh dengan mengalihkan harga dengan banyak barang. Hasil RFM menunjukkan 5 segmen dasar, yaitu loyalty, need attention, at risk, spender, serta new customer. Untuk distribusi segmen bisa dilihat pada grafik yang ditampilkan. RFM ini menjadi dasar sebelum K-means dilakukan. Selanjutnya bagian K-means clustering. Pada tahap ini dilakukan proses K-means clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai RFM. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, digunakan metode silhouette score. Berdasarkan grafik di sini, bisa dilihat base case yang kita dapat adalah 3 untuk data lokal dan maupun global. Selanjutnya, hasil K-means dibandingkan dengan segmentasi RFM menggunakan confusion matrix. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa pembagian pelanggan ke dalam 3 klaster sudah cukup konsisten dan sesuai dengan karakteristik segmentasi RFM. Lalu setelah K-means clustering, tahap berikutnya adalah interpretasi karakteristik tiap klaster untuk memahami perilaku pelanggan. Yang pertama ada pada data global, klaster 0 ungu, pelanggan terbanyak, nilai dan frekuensi transaksi masih rendah. Klaster 1 hijau, pelanggan dengan aktivitas sedang dan nilai relatif stabil. Klaster 2 kuning, pelanggan bernilai tinggi, high spender, dengan jumlah paling sedikit. Pada data lokal, klaster 0 kuning, pelanggan terbaik, sering bertransaksi dan bernilai tinggi. Klaster 1 hijau,
pelanggan dengan aktivitas menengah. Klaster 2 ungu, pelanggan pasif jarang dan lama tidak bertransaksi. Baik, yang terakhir kami akan memberikan strategi pemasaran yang direkomendasikan. Untuk pelanggan global, yang pertama membuat program VIP yang menawarkan berbagai keuntungan khusus seperti akses lebih awal untuk produk yang baru, voucher eksklusif, serta promo yang hanya tersedia untuk pelanggan VIP. Yang kedua, memberikan promo pemicu impulsif seperti diskon besar, flash sale, event comeback, dan voucher pembelian berikutnya, serta program tebus murah. Yang ketiga, bundling produk dengan menggabungkan produk yang paling diminati dengan produk yang kurang diminati. Yang keempat, menawarkan hadiah khusus bagi pelanggan yang berbelanja pada momen tertentu seperti akhir tahun atau event khusus brand. Yang kelima, tampilkan testimoni dan konten edukasi yang menunjukkan nilai serta cara penggunaan produk untuk meningkatkan kepercayaan dan membantu pelanggan dalam memahami manfaatnya. Kemudian untuk pelanggan lokal, yang pertama ada promosi dan social proof dengan menggabungkan penggunaan testimoni, social proof, dan konten edukasi produk. Yang kedua, promo penjualan dan diskon seperti diskon tengah malam, voucher untuk pembelian berikutnya, dan bundling produk. Yang ketiga, mengadakan kompetisi berhadiah dengan syarat tertentu, seperti misalnya minimum pembelanjaan dan program belanja berhadiah, terutama pada periode akhir tahun. Yang keempat, membuat program loyalty VIP lokal yang memberikan keuntungan eksklusif seperti akses awal ke produk baru dan penawaran khusus bagi member. Yang kelima, memberikan hadiah tahunan untuk pelanggan sebagai bentuk apresiasi untuk memperkuat hubungan jangka panjang dan meningkatkan retensi. Selanjutnya, kami juga melampirkan link Google Colab, GitHub, dan website. Untuk Google Colab sendiri terdiri dari beberapa flowchart seperti di slide awal tadi, import library, kemudian cleaning data, mulai dari duplikat data, nilai none, dan nilai bernilai negatif. Kemudian dilakukan pembagian data global dan lokal, selanjutnya dilakukan dengan EDA, dan dilakukan menampilkan insight barang seperti harga, kemudian barang yang paling laris terjual. Kemudian juga ada model RFM. Ada K-means clustering juga. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi link tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.